Mengawali usaha yogurt, di mana Kabupaten Sukabumi itu banyaknya peternak sapi perah. Kita tergerak karena harga susu itu lebih mahal harga air mineral dibanding susu dalam per liternya. Nah, untuk itu karena saya dari awal juga sudah bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi, saya menerima anak-anak yang koas dari IPB, para calon dokter hewan. Akhirnya anak-anak mengatakan ada pengolahan susu menjadi yogurt. Ya, kita mulai melangkah untuk pembuatan yogurt. Kita bisa selalu berkompetisi baik di tingkat kabupaten sampai kita naik ke tingkat provinsi sampai ke nasional. Kita tahu bahwa usaha apapun mendapat kendala. Saya pun sama. Kendala pertama adalah sekolah itu diliburkan. Akhirnya kita diliburkan. Pasar kita kan bukan hampir lagi, tidak ada untuk sekolah-sekolah. Ya, akhirnya kita ambil alih karena ya kita juga punya kru yang memang bisa diandalkan melalui pasar online, door to door. Alhamdulillah masih tetap berjalan sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Updaters, kembali bersama saya Oksa Bahtiar Kamsyah di program Bincang Bisnis SukabumiUpdate.com. Seperti biasanya, kita akan membahas sesuatu yang sangat inspiratif. Untuk yang pertama, kita sudah kedatangan Ibu Yayat Priyati, selaku kalau kita boleh bilang founder ataupun pemilik dari brand Liseli. Salah satu produknya adalah yogurt. Mungkin bisa disapa Ibu updater semuanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu di Sukabumi Update. Kita ingin banyak ngobrol dengan Ibu, mencari inspirasi bagaimana perjalanan Ibu membangun brand yang bagi saya sudah sangat kuat gitu. Dan salah satu produk yang Ibu buat pertama kali mungkin adalah yogurt. Nah, ini saya ingin menggali Ibu perjalanan Ibu bagaimana memulai usaha UMKM sejak dulu awal seperti apa begitu Bu? Ya, awalnya kita hanya terdorong dengan melihat potensi lokal. Di sana saat itu ada program sapi perah, Bankop dan Banpres, bantuan koperasi dan bantuan presiden. Nah, saat itu karena mengawali di Sukabumi itu, jadi harga susu memang masih sangat rendah. Makanya kita mencoba untuk bisa diolah, selain diminum susu segarnya, kita dibikin yogurt. Dan Ibu berpikir bagaimana susu punya nilai tambah ya? Iya. Karena kalau dijual susunya tok mungkin tidak lebih tinggi dari air mineral gitu ya. Betul. Jadi Ibu berpikiran gimana caranya susu bisa lebih berharga dan dibuatlah yogurt itu. Mungkin awalnya Bu, tantangan-tantangan yang Ibu hadapi, lakukan di awal seperti apa gitu Bu? Di awal sebetulnya memang untuk memulai yogurt ini, karena yogurt itu adalah suatu makanan yang bernilai gizi tinggi, kita ya tantangan selalu ada. Cuman tantangan itu kita selalu upayakan untuk bisa kita jalani gitu. Nah, saat itu kita mengawalinya bisa dikatakan tanpa modal gitu, karena memang saya juga peternak waktu itu. Kita dimulai dari 2 liter gitu. Terus untuk promosinya, untuk mengenalkannya ya waktu itu memang dibantu oleh pemerintah daerah, ada pameran-pameran. Tapi masyarakat tidak bisa menerima begitu saja. Kenapa? Karena yang namanya yogurt itu asam. Begitu dia cicip aja sudah harus membuktikan kekuatan mental saya. Karena kadang ada yang langsung dimuntahkan, takut sakit perut katanya. Berarti tahun berapa ini awal mulai itu Bu? 1999 itu sudah mulai. Tapi waktu itu yogurt belum akrab berarti. Iya, belum akrab di masyarakat Sukabumi. Jadi ketika nemu yogurt mungkin kenapa tadi dimuntahkan belum akrab. Belum akrab. Ya.
Itu Belum kenal. belum mengenal ya. Dan Ibu ke depan terus memperkenalkannya gimana itu, Bu? Ya kebetulan saya itu kan seorang masyarakat yang memang aktivitas saya gitu selalu dengan program-program pemerintah. Saat itu bupatinya itu kan waktu itu dari Bandung, Pak Ragam Santika. Nah beliau itu di Bandung itu kan sudah booming. Akhirnya beliau berlangganan karena cocok dari kualitas dan rasa katanya. Akhirnya pejabat-pejabat yang lain ada yang mengikuti, terus saya terus berupaya. Ya tadi kita juga terdorong sama karena anak-anak saya ini waktu itu baru 2 Pak. Ke sekolah itu dia ingin bawa tentengan, jajanan dititip di kantin. Yogurt gitu. yang Ibu buat itu. Ya sudah mulai yogurt kita perkenalkan. Jadi melalui anak-anak lah yang lebih mudah gitu. Jadi tidak banyak protes karena didampingi dengan keilmuannya. Mungkin guru-gurunya menjelaskan bahwa susu itu baik, apalagi sudah jadi yogurt gitu. Nah, tadi titik baliknya ketika Bapak Bupati waktu itu juga senang Ibu Senang dengan produk ya, Ibu. dengan produk. Karena di Bandung mungkin sudah biasa dengan yogurt ya. Ya, Dan ditambah dari anak-anak yang juga menjual di sekolah gitu. akhirnya tahun berikutnya kita selalu diikut sertakan dalam pameran apapun, kita selalu bawa ya bentuk yogurt dengan bentuk lain, ada yang dibikin es, ada yang dibikin makanan lain. Ya akhirnya alhamdulillah tersosialisasikan lah, apalagi saat ini sudah medsosnya sangat luar biasa gitu, jadi mudah mengenalkan. Oke, dan jadilah produk yogurt dari Liseli itu ya. Jadi unggulan lah. Kalau secara resmi diluncurkan ini produk tahun berapa Bu waktu itu? Kita mulai menggarap perizinan itu 2010. 2010. Iya. Dari 90-an itu proses-proses. Iya, karena memang untuk yogurt ini sangat sulit untuk perizinan. Karena kan harusnya MD. Nah, jadi bertahap Pak, dari mulai bangunan, alat-alat, kan alat tidak bisa sembarang. Bangunannya juga tidak bisa sambil mengolah di dapur kita, sambil nyambal, sambil berproses, tidak bisa. Berarti kalau susunya sendiri Bu dari awal tuh dari mana ini dropnya? Kalau susunya itu, kita kan tadi saya cerita banyak sapi perah. Kita dari kelompok. Waktu itu KUD Makmur sebagai penampung susu. Tapi kita ngambil khusus dari kelompok karena untuk yogurt ini tidak bisa susu yang kualitasnya kurang. Harus sesuai standar. Yang kalau cara mempelajari kan buat yogurt setahu saya juga susah gampang Bu, ya tetap harus ada pengetahuan dan lain-lain. Waktu itu Ibu pengetahuan yang paling besar yang Ibu dapatkan dalam membuat yogurt dari siapa waktu itu? Pertama ilmu yang saya raih dari Balai Siniagara. Sekarang itu namanya BBPKH. Sekarang kan semua balai selalu berubah-ubah namanya. Ya, alhamdulillah dari sana kita mendalami ilmu. Dan kesininya 2018 ya, kita nyambung dengan pasca panen pertanian yang di Bogor di Jalan Cimanggu. Nah, kita dipakai penelitian Pak untuk starter. Karena starter saya pakainya dulu itu dari luar. Dari Belanda, dari Australia, dari New Zealand. Nah sekarang nggak buatan Indonesia asli, yang dinamakan Biproyo. Ditelitinya di Leseli. Iya. Oke, satu kebanggaan. Iya. Alhamdulillah, makanya saya selalu sudah berkesempatan menginjak istana gitu. Alhamdulillah menjadi satu kehormatan ya bagi warga Sukabumi dengan produk yang dibuat sendiri bisa sampai ke istana. Oke, Abeters, tadi kita di awal sudah membahas tentang perjalanan Liseli dari awal, bagaimana punya semangat mengembangkan atau meningkatkan dari susu yang menjadi produk yogurt. Dan dengar-dengar Ibu pernah ke Perancis, mungkin bisa ceritakan itu pengalaman apa dan kapan waktu itu terjadinya, Bu? Saya tuh kan aktivis di dunia pertanian deh. Kalau organisasinya sih di Sukabumi yang saya itu di KTNA, Kelompok Tani Nelayan Andalan. Terus saya suka memang senang selalu mengikuti kompetisi-kompetisi. Contohnya saya kan kalau di PKK di waktu itu hampir 3 periode di Pokja 3 selalu mengikuti untuk lomba B2SA selalu sampai ke nasional. Tembus. Pernah di Makassar, di Padang, juga pernah di Boyolali. 3 kali juara nasional dan membawa juara umum Jawa Barat di nasional. Alhamdulillah.
Jadi alhamdulillah Pak, saya berkesempatan pendidikan ke Prancis itu karena gaul saya di dunia pertanian. Sudah diketahui oleh kementerian, oleh balai-balai. Balai-balai diantaranya waktu itu yang kita kolaborasi itu dengan Balai KPPG Cianjur. Nah kebetulan saya saat itu tiba-tiba dapat undangan dari KPPG Cianjur untuk hadir, katanya mau ada tamu dari atas Prancis. Nah saya di sana harus ekspos. Nah, kita juga tidak terlepas dari anak-anak yang memang sudah segalanya untuk bahasa, masing-masing sudah lebih menguasai anak-anak, yuk kita dampingi. Tapi alhamdulillah waktu itu karena atasinya memang orang Indonesia, jadi kita lancar gitu. Jadi saat itu ekposnya langsung bahasa Indonesia gitu ya. Bahasa Indonesia karena atasnya orang Indonesia. Dari sejumlah peserta se-Indonesia, waktu itu terseleksi 20 orang. Yang berangkat. Bukan yang berangkat, baru seleksi awal. Seleksi awal. Nah, setelah seleksi awal, dari tim yang akan memberangkatkan itu turun ke lapangan, melihat kiprah apa yang kita sudah lakukan untuk khususnya kaitan ke masyarakat. Mungkin karena saya banyak aktivitas dengan organisasi-organisasi sosial, banyak membina kelompok-kelompok. Salah satu atase yang dari sana itu malah ada orang Perancisnya yang memang masih, dia juga ada guide-nya gitu ya. Akhirnya kita ditunjuk lolos 10 besar. Nah dari 10 besar itu yang diberangkatkan 8 dari DU, DI, dunia industri dan dunia pendidikan. Oke. Jadi para WI dan industri. Jadi 8 orang berangkat ke Perancis. Itu tahun berapa Ibu ya? Tahun 2002. 2002. Berarti Ibu juga masih awal-awal merintis ini, tapi sudah mendapat kepercayaan dari pihak tertentu ya untuk berangkat ke Perancis. Karena kita kan suka bekerja sama dengan perguruan tinggi, dengan balai-balai, ada pelatihan, ada kunjungan. Kalaupun lembaga saya ini sekarang kan lembaganya P4S, Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya. Jadi sudah dikenal gitu Pak, alhamdulillah, dan sudah dimanfaatkan, bukan hanya dikenal saja, umpamanya dari Balai Malang, Balai Ciniagara, balai itu jadi ada juga yang magang gitu dari perguruan tinggi, IPB, ITB. Jadi banyak lah. Dan itu menjadi salah satu bukti kenapa Ibu bisa diberangkatkan ke Perancis. Ketika di Perancis Bu, apa yang Ibu ekspos kepada seluruh peserta acara itu? Kalau pelaksanaan di Perancisnya, kita menerima teknologi-teknologi yang ada pada saat itu, ya sesuai pada saatnya gitu, karena teknologi itu kan terus berkembang. Dan saya di bawah studi banding. Tapi memang studi banding yang di Prancis itu sulit untuk diterapkan di kita dibawanya kan ke perusahaan-perusahaan yang besar seperti Danone gitu yang jadi sementara saya walaupun dibilang dunia industri rumah, industri kecil. Industri kecil. Tapi ilmunya kan bisa Ibu serap ya. Alhamdulillah. Suatu saat Ibu ketika punya perusahaan besar mungkin bisa diterapkan mudah-mudahan. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti generasi penerus. Amin. Oke, updaters, menarik. Tadi juga kita bahas pengalaman Ibu yang sudah sampai ke Perancis, belajar tentang banyak hal di negara tersebut. Dan sekarang Ibu, saya ingin kembali ke semangat Ibu menjadi wirausaha, dan yang saya dengar Ibu juga sekarang banyak melahirkan wirausaha baru di anak-anak muda. Mungkin bisa disampaikan atau dibagi bersama kita semua, apa yang memotivasi Ibu supaya tetap bisa melahirkan wirausaha baru, termasuk juga anak-anak Ibu yang saya tahu ya. Ya, motivasi saya sebetulnya hanya kita melihat situasi kondisi yang ada. Ternyata kalau kita tidak mengikuti perkembangan, semuanya bakal ketinggalan. Kalau saya hanya mengindahkan kemampuan saya, anggaplah kalau kalimat anak-anak sekarang, saya kan sulit kalau udah tua untuk mengikuti teknologi, anggap gaptek gitu ya. Tapi kalau dibantu sama anak-anak muda, gaptek itu tidak ada, Mbak. Jadi apapun saya bisa kejar gitu karena bantuan dari dan dorongan anak-anak. Dan ini P4S Liseli itu sebetulnya saya sudah serahkan ke anak yang bungsu malah. Itu Nur Iksan Ajijudin, dia yang sudah legalitasnya saya sudah serahkan, sudah berakte gitu. Dan alhamdulillah sekarang mendapatkan kepercayaan penuh dari Pemda juga.
untuk kita berkiprah menumbuhkan wirausaha baru. Baru di generasi Ya, sekarang. di generasi sekarang. Mudah-mudahan kebetulan gayung bersambut gitu di Pemda Sukabumi, Pak Bupati itu punya program unggulan yang melalui DP3A, yaitu Perahu Kertas, Perempuan Hebat Keluarga Berkualitas. Nah, beliau sudah merekomendasi karena itu kan program DP3A. Makanya kita juga setiap memberikan materi, kita dorong untuk bisa berkolaborasi dengan pihak manapun gitu. Jangan sampai menutup diri ya Bu. Ya, Selalu jangan sampai terbuka. menutup diri bahwa kesuksesan kita itu bukan kesuksesan sendiri. Oke, siap. Bu Nuk, kembali ke yogurt, ini kan saya lihat banyak warna-warna, mungkin bisa disampaikan sekarang itu berarti Ibu memproduksi yogurt, apakah ada varian rasa atau bagi yang mau beli itu gimana caranya untuk sekarang? Bagi yang pelanggan baru umpamanya, ini malah di luar kota kadang-kadang sekarang lebih mudah bisa online. Tinggal klik tulis Liseli aja sudah muncul gitu. Liseli sudah muncul, nanti yogurt Liseli. Ya. Oh, jadi pemasaran lewat toko atau Iya. online begitu ya, Bu ya? Sehingga kemarin aja Bekasi tahu-tahu muncul. Kalau dia umpamanya mau datang nih orang Bekasi, saya mau ke Sukabumi, tolong siapkan sekian puluh liter gitu. Karena saya pengiriman belum punya armada untuk karena ini rawan kan kalau yogurt harus di Hati-hati. pengiriman di pendinginan. Jadi untuk bagi pelanggan baru mungkin tinggal cari aja ya Ya, di marketplace namanya yogurt Liseli. ya, Nanti bisa ketemu di sana dan bisa langsung klik dan bisa terus ikutin alur di sana. ya. Ibu terkait suami, terakhir ingin saya tanya itu gimana dorongan dari suami? Ibu kan kayaknya sibuk banget ini. Suami apakah mendorong atau seperti apa? Alhamdulillah suami itu sangat mendukung dan sangat mendorong, dan sama semua keluarga, anak-anak. Jadi kalau saya umpamanya contohnya kemarin aja baru saya bulan ini Bali, Jogja. Nah, tetap jadi kekompakan di keluarga itu sangat luar biasa. Saya pernah diundang ke istana ya, mendapat penghargaan ke presiden. Kata suami kan nanti giliran saya. Ya alhamdulillah. Jadi kesampaian gitu. Beliau diundang dalam jambore ternak karena terpilih kelincinya itu. Oh, suami juga aktif di peternakan gitu ya? Iya, karena beliau mantan lamanya jadi pejabat di dinas peternakan. Oke. Ya, Tadi yang soal kelinci gimana Bu, bisa dilanjutin? ya. Ternyata kelinci yang di Liseli itu memang inovasi beliau juga, ada persilangan sehingga beda gitu dari yang lain. Akhirnya kementerian langsung telepon, bisa nggak mengisi pameran untuk dikunjungi Bapak Presiden. Oke. Nah, Jadi suami juga walaupun sudah tidak sudah tidak bekerja sebagai pejabat, tetap kontribusi. Iya, alhamdulillah. Tetap Jadi, ada ya. Sudah hampir 10 tahun pensiunnya, tapi Tapi masih semangat ya Bu. semangat. Artinya kunci perempuan hebat, keluarga yang hebat juga Bu ya. Kalau Ya, saya dengar jadi cerita ini. kunci jadi perempuan hebat itu saya selalu sampaikan di materi Perahu Kertas juga. Kunci perempuan hebat itu ada laki-laki yang super hebat di belakang. Siap. Ibu, terima kasih banyak sudah berbagi di Sukomi Update. Mungkin mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi updater semua. Dan kita akan bertemu di acara Bincang Bisnis berikutnya. Saya Oksa Bahtiar Kamsah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.